Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih dipertemukan dalam video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana membuat kelas dengan Microsoft Teams, yaitu membuat sebuah kelas virtual menggunakan Microsoft Teams. Namun dalam video ini yang akan kita bahas hanya sampai mengunggah materi. Untuk membuat asesmen, nanti dilanjutkan pada video berikutnya. Bagaimana kita untuk pertama kali masuk ke dalam Microsoft Teams agar bisa membuat kelas? Diingat kemarin sudah berhasil masuk ke dalam Office 365. Dalam Office 365 tersebut, salah satu dari fasilitas yang dapat kita nikmati adalah Microsoft Teams. Sehingga kalau kita lanjutkan, maka kita dapat membuat kelas dengan Microsoft Teams tersebut. Kemudian, para siswa atau peserta didik dapat kita masukkan secara manual atau kita berikan sebuah kode kelas agar mereka bisa masuk dengan sendirinya ke dalam kelas tim yang kita buat. Langsung saja kita praktekkan bagaimana membuat kelas dalam Microsoft Teams. Tentu masih ingat dengan tampilan ini, yaitu sebuah halaman depan ketika kita telah berhasil dalam penggantian password atau login pertama menggunakan Office 365. Selanjutnya, setelah kita sampai ke halaman ini, kita masuk ke Teams. Ini milih Teams. Gambarnya seperti icon kartun, ada tulisannya T. Jangan salah, ini ada banyak sekali fasilitas yang ada di sini. Nah, kita pilih yang ada tulisannya T. Kita klik saja pada T itu atau Teams. Berikutnya, kita akan dimintai konfirmasi tentang membuat kelas tim atau masuk ke ruang tim. Ada dua pilihan. Yang pertama, get the Windows app, artinya kita mengambil atau menggunakan aplikasi Windows Teams. Kalau belum memiliki aplikasi desktop, kita harus mengunduh terlebih dahulu. Tapi kalau kita sudah memiliki, maka dengan klik Get the Windows App, kita akan dibukakan oleh sistem menuju aplikasi tersebut. Bagi pemula atau yang belum pernah menggunakan Microsoft Teams atau yang tidak menginstal aplikasi Microsoft Teams di dalam perangkatnya, gunakan yang bawah, use the web apps installed. Nah, ini jangan sampai lupa. Kalau nanti kita salah memilih, ini sangat menentukan kelanjutan dalam kegiatan yang kita ikuti. Jadi nanti sangat menentukan. Kalau ini salah, maka akan sangat menentukan terhadap kegiatan yang kita ikuti. Ada beberapa perangkat yang tidak support atau terlalu keberatan ketika diinstal Microsoft Teams. Ini sudah saya sampaikan di beberapa video saya sebelumnya, yaitu bergabung dengan webinar menggunakan Microsoft Teams. Maka saya menyarankan apabila perangkat kita tidak memiliki spesifikasi yang tinggi, saya mengarahkan menggunakan yang bawah, yaitu use the web apps installed. Artinya kita menggunakan browser ini untuk melanjutkan membuat kelas Teams.
Saya akan praktekkan bagaimana membuat kelas tim menggunakan yang bawah ini. Nah, ketika dimintai informasi seperti ini, artinya kita pertama kali masuk, saya tutup saja. Ini kita sudah masuk ke ruang tim. Selanjutnya bagaimana untuk membuat kelas? Kita pilih Teams. Ini ada beberapa pilihan. Ada activity, chat, team, segment, calendar, call, file, apps, help, dan ini yang paling bawah apabila kita membutuhkan Microsoft Teams untuk di-download atau diunduh agar bisa diinstal. Nah, untuk kegiatan ini saya tidak menyarankan menggunakan aplikasi desktop karena ada beberapa perangkat yang tidak support. Yang saya khawatirkan itu malah nanti tidak bisa melanjutkan kegiatan. Kembali ke materi, kita pilih Teams. Halaman yang tampil seperti ini. Ketika kita mau membuat sebuah kelas baru, kita pilih Create a Team. Ketika kita bergabung dengan kelas tim, misalnya yang dibuat oleh trainer, kita pilih Join a Team with Code. Nah, kodenya berapa? Ini kodenya akan diberikan oleh trainer. Demikian juga peserta didik kita bergabung dengan kelas tim yang kita buat, yaitu menggunakan kode. Nah, mereka akan memasukkan dengan Join a Team with Code ini. Sekarang kita mulai dengan membuat kelas tim, yaitu Create Team. Ada 4 pilihan ketika kita membuat kelas baru. Yang pertama, kelas. Kelas ini adalah membuat sebuah kelas yang di dalamnya adalah guru dan siswa. Aktivitas yang dapat dilakukan yaitu diskusi, kemudian saling memberikan informasi, misalnya sebagai guru memberikan materi pembelajaran, kemudian membuat sebuah proyek, dan yang paling penting ada sebuah segmen atau ada sebuah penugasan. Di grup lain atau di kelas yang lain ini, di 3 diantaranya tidak ada sebuah segmen. Jadi nanti kita menggunakan yang klasis ini agar bisa membuat penugasan. Peran siswa dan guru dalam kelas ini nanti dibedakan, sehingga kita harus secara cermat menjadikan anggota dalam kelas ini sebagai guru atau sebagai siswa. Selanjutnya ini ada PLC atau Professional Learning Community. Ini biasanya digunakan sebuah MGMP atau KKG. Artinya digunakan untuk berkomunikasi antar pengajar. Di dalam PLC ini peran semua anggota sama dan tidak ada segmen. Jadi nanti kalau kita salah membuat kelas dengan PLC, kita tidak akan bisa memberikan segmen. Berikutnya adalah staff. Staff ini digunakan untuk membuat kelas antara atasan dengan anggotanya. Hampir sama dengan kelas, yang membedakan dalam staff tidak ada segmen. Jadi tidak ada penugasan dalam staff ini. Kemudian other, ini adalah sebuah kelas tim terbuka. Biasa digunakan untuk membuat kelas hobi, ekstrakurikuler, kelompok kecil, atau yang lain sebagainya. Dalam membuat kelas tim menggunakan other ini, nanti akan muncul pemberitahuan-pemberitahuan seperti ini. Nah, ini mereka membuat kelas tim menggunakan other tadi. Kita lanjut dengan create team. Kita pilih kelas. Masukkan nama kelasnya. Dan saya berikan nama BNG atau Wonogiri bagian Wahyu Saryati. Kemudian dalam deskripsi tidak saya isi,
ini boleh dikosongkan atau dituliskan sesuatu atau yang menjelaskan tentang kelas kita. Klik next untuk melanjutkan. Berikutnya, kita bisa memasukkan siswa ke dalam kelas tim yang telah kita buat, yaitu dengan cara mencari namanya. Kita juga bisa menambahkan guru apabila kita berkolaborasi di dalam kelas tim yang kita buat. Saya sarankan ini tidak perlu dilakukan karena akan ribet sekali. Misal kita harus memasukkan 36 siswa dan ditambah beberapa guru. Maka biarkan mereka masuk dengan sendiri-sendiri dengan menggunakan kode tim. Ini dilewati saja dengan skip. Kelas tim yang kita buat telah selesai atau sudah jadi. Apabila sebuah kegiatan, kadang kita hanya diminta membuat seperti ini untuk dilaporkan sebagai tugas. Tapi ada beberapa kegiatan yang mengharuskan kita menambahkan beberapa hal yang harus muncul dalam tampilan tersebut. Misalnya, membuat saluran baru atau channel baru dengan cara klik pada More Option atau titik 3 di depan nama kelas tim kita. Kemudian pilih Add Channel atau tambah saluran. Berikan nama salurannya. Apabila kita kolaborasi dengan guru lain, maka channelnya bisa diberi nama mata pelajaran. Apabila kita gunakan sendiri, maka channelnya bisa diberi nama sesuai dengan pengelolaan kelas yang kita lakukan. Misalnya, saya buat kelas kolaborasi, maka channelnya saya beri nama matematika. Klik Add. Di channel matematika ini, pembelajaran matematika dan informasi terkait dengan pembelajaran matematika akan diberikan. Sehingga setiap mata pelajaran memiliki channel yang berbeda-beda agar antara satu pelajaran dengan yang lain tidak saling tumpang tindih. Ini memudahkan kita dalam mengorganisir kelas atau mengelola kelas. Berikutnya, membuat kode channel agar siswa kita dapat bergabung dengan kelas tim yang kita buat, yaitu klik pada More Option atau titik 3 setelah nama kelas yang kita buat. Pilih pada Manage Team. Pilih pada Manage Team atau Kelola Tim. Berikutnya, pilih Setting atau pengaturan. Setelah muncul, kita pilih Team Code atau kode tim. Berikutnya, tekan Generate atau buat. Kode tim ini yang akan kita berikan kepada peserta didik agar mereka bisa masuk ke kelas tim kita, sehingga kita tidak perlu repot memasukkan mereka satu persatu. Dengan memberikan kode kelas tim ini, peserta didik akan masuk ke kelas tim yang kita buat, sehingga kita tidak perlu repot memasukkan mereka satu persatu. Kita bisa perbesar dengan klik full screen. Bisa dicatat atau dibuat sebuah screenshot untuk dikirim dalam grup komunikasi kelas. Kemudian kita kembali ke general untuk membuat materi. Karena tadi saya sudah membuat channel matematika,
maka materi tentang matematika saya upload atau saya unggah dalam channel matematika tersebut. Langkahnya, klik New Conversation, kemudian ini ada A kecil atau format. Agar tampilan lebih menarik, maka New Conversation ini saya ubah menjadi announcement. Berikutnya, saya beri judul materinya, misalnya matriks. Kemudian, saya tambahkan gambar agar dapat menarik perhatian peserta didik. Pilih Choose an Illustration. Di situ sudah tersedia banyak gambar. Apabila kita menginginkan gambar sesuai dengan kreasi atau improvisasi kita, upload in image. Kita siapkan dulu gambar yang akan kita masukkan. Ini hanya gambar dalam header atau cop informasi, bukan gambar materi. Saya pilih salah satu. Dengan seperti ini akan sedikit lebih menarik perhatian peserta didik. Kemudian agar notifikasinya keras, saya berikan penanda sebagai informasi penting. Berikutnya kita berikan subhead atau sub pokok bahasan. Misalnya saya tulis jenis-jenis matriks. Kemudian kita berikan sedikit penjelasan materi di bagian bawahnya. Agar tidak terlalu banyak informasi yang muncul di sini, sehingga tidak terkesan rame, maka kita bisa menambahkan tautan atau video. Karena membuat tautan, maka kita buka dulu halaman baru. Kita cari informasi tentang matriks. Misalnya, halaman ini yang akan kita tambahkan, maka kita salin alamatnya, copy, kemudian kita kembali ke kelas tim untuk menautkan dengan salah satu informasi yang ada di situ. Misalnya, dalam nomor 3. Misalnya seperti ini, saya blok, kemudian pilih tautan atau insert link. Masukkan alamat yang tadi kita copy. Setelah selesai, klik insert. Nanti peserta didik dengan mengeklik tulisan matriks persegi ini akan masuk ke halaman yang tadi sudah kita berikan. Bagaimana penataan dalam mengunggah materi ini? Itu tentu kita sebagai guru mempunyai penataan yang berbeda-beda. Ini disesuaikan dengan keinginan kita masing-masing agar peserta didik dapat memahami informasi yang diberikan. Saran saya, jangan terlalu banyak info yang ada di sini, tapi lebih banyak ditautkan dengan halaman lain, sehingga ketika diklik, maka akan pindah ke halaman lain. Bagaimana menambahkan video dalam materi yang mau disampaikan ini? Aktifkan dulu YouTube-nya dengan cara pilih titik 3, kemudian temukan
YouTube. Kita pilih, selanjutnya Add. Ketika YouTube itu sudah tertambahkan, di bagian bawah ini ada ikonnya. Jika belum tertambahkan, maka tidak ada ikon YouTube. Selanjutnya, kita buka. Kemudian kita masukkan kata kunci tentang materi yang akan kita sampaikan. Misalnya, saya akan memberikan materi tentang matriks. Kita pilih salah satu yang ada di situ. Tentu kalau ini akan diberikan kepada peserta didik, sebaiknya kita pelajari dulu atau kita lihat dulu apakah yang disampaikan di situ sudah sesuai dengan yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik. Ini sudah muncul di bawahnya, video yang kita masukkan. Jika dirasa sudah cukup dengan materi yang akan kita sampaikan, kemudian pilih Send. Upload materi yang kita berikan sudah selesai. Nanti peserta didik akan mendapat notifikasi atau pemberitahuan bahwa kita telah mengunggah sebuah informasi baru yang harus ditindaklanjuti. Seperti itu informasi atau video pada sesi ini saya cukupkan. Semoga dapat membantu dalam kita membuat kelas dan mengunggah materi. Video selanjutnya akan kita tambahkan dalam membuat assessment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.